محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ketika sedang bincang-bincang santai dan romantis dengan ibunda Ummul Mukminin Aisyah, Nabi alaihissalam ditanya oleh Aisyah, ya wahai Rasulullah, apakah ada hari-hari yang engkau lalui yang lebih pahit dari hari perang Uhud? Ya, kan perang Uhud kan umat Islam dikhianati oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di tengah perjalanan sepertiga pasukan ditarik mundur oleh kepala munafik Abdullah bin Ubay. Kemudian setelah terjadi peperangan, menang umat Islam, terjadi lagi pelanggaran oleh yang di atas Jabal Rumat, tukang panah 50 orang. Padahal Nabi sudah tegaskan, jangan tinggalkan posisi kalian menang atau kalah. Jelas? Nah, ada keraguan kalau di dalam pasukan begitu Pak. Jangan tinggalkan posisi, menang atau kalah. Tidak perlu tafsir lagi kan? Jelas, tegas. Menang atau kalah. Bahkan disebutkan oleh Nabi, sekalipun kalian lihat bangkai-bangkai kami dimakan oleh burung pemakan bangkai. Allah. Ternyata melihat pasukan Quraisy sudah melarikan diri. Ini di putaran pertama. Melarikan diri, sebagian besar tergoda oleh pikiran dan perasaan. Dari 50, 39 orang meninggalkan posisi. Nah, Pak, kalau di polisi gimana itu hukumannya? Hah? Bisa digantung promosinya ya. Kaum muslimin, ini pengkhianatan sebenarnya. Tapi Nabi alaihissalam tidak mengungkit-ungkit masalah ini. Karena rahmatan lil alam. Ma'asyiral kiram. Tapi Allah sendiri yang tegur. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ternyata di antara kalian masih ada yang cinta dunia dan ada yang cinta akhirat. Kan yang mendorong mereka berpikir meninggalkan tempat, kan sudah selesai perang. Ditambah kekhawatiran nanti tidak dapat bagian ghanimah. Nabi tidak dapat bagian. Kan dunia itu. Padahal Nabi sudah ingatkan bahwa ghanimah ini halal bagi umat kita. Tidak halal bagi umat sebelumnya. Tapi risau, Pak. Ya, Cinan bahasa Bangkinangnya, Cinan nengok tuh. Nampak tumpukan misalnya entah apa kan, barang-barang yang mahal tuh, ingin pula dia yang megang, minimal megang, ibarat ngangkat piala gitu. Akhirnya mereka tinggalkan. 39 orang turun karena melanggar satu sunnah Nabi alaihissalam di tempat itu. Maka Allah berikan ujian berat sampai-sampai paman Nabi yang paling dekat, pamannya, sepersusuan dengannya, yang senantiasa mendampinginya, yang memikirkan keselamatan Nabi lebih daripada memikirkan keselamatannya, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Syahid pula Mus'ab bin Umair, duta pertama Islam ke Madinah. Coba bayangkan, ya, kalau istilah sekarang, proyek dakwah pertama di Madinah, Mus'ab lah yang merintisnya. Masya Allah. Setelah Nabi alaihissalam buat kesepakatan dengan orang-orang Ansar. Ma'asyarul kiram, wafat di masa itu. Allahu Akbar. Ma'asyarul kiram, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihissalam bercerita, ada yang lebih menyakitkan lagi. Kalau tidak terlupa lukanya, berarti ada yang lebih dahsyat dari kisah perang Uhud itu. Apa itu ya Rasulullah? Di saat istri yang senantiasa membela dakwahnya meninggal. Dulu di saat istrinya masih hidup, kan hampir atau rata-rata saudagar-saudagar Mekah itu anak buah Khadijah dulu, atau minimal mitra dagangnya dulu. Pernah minjam, pernah berpartner dan sebagainya.
Segan lah kan. Walaupun tak paham sekarang tapi masih ada rasa segan. Kemudian Abu Talib radhiyallahu taala anhu, astagfirullahalazim. Abu Talib, tak boleh radhiyallahu anhu ya. Nah, Abu Talib ya, paman yang menyayanginya lebih dari menyayangi anak-anaknya sendiri. Abu Talib lebih sayang ke Nabi Muhammad daripada sayang ke Ali, Ja'far dan seterusnya. Yang senantiasa berada di garda depan menjadi pembendung serangan orang-orang Quraisy kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Meninggal pula di tahun yang sama. Melihat itu orang-orang Quraisy semakin, kalau bahasa kaminya masuk ayam dia, semakin sembarangan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ruang gerak dakwah Nabi yang menyebarkan rahmat itu di Makkah sudah tidak mendapatkan tempat lagi. Orang-orang yang diharap membela beliau, Bilal, Khabbab, mereka disiksa. Gimana mengharap pembelaannya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya Nabi berpikir waktu itu, mudah-mudahan di Taif. Karena beliau kan dulu disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Dan orang dulu rata-rata menyusukan anaknya ke pedalaman. Sehingga beliau berpikir di sana Hawazin itu anak baik, di sana ada saudara sepersusuan, paman sepersusuan, mungkin juga nenek sepersusuannya. Mana tahu? Ya, mana tahu karena persusuan itu sama dengan satu nasab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di saat itu Nabi alaihissalam datang ke mereka, ke pemuka-pemukanya. Justru yang didapatkan jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Jauh panggang dari api. Kalau kamu betul-betul Nabi. Coba bayangkan. Kalau kamu betul-betul Nabi, saya juga tidak punya hubungan apa dengan itu. Saya tidak akan menjawab kamu. Andainya kamu bukan Nabi, kamu lebih hina dari kami. Nabi dihinakan. Bahkan mereka ketika Nabi SAW mengajukan permohonan, andai kalian tidak mau menerima dakwah saya, tolong jangan bocorkan rahasia ini ke orang Quraisy. Nanti tambah menjadi-jadi dia. Mendengar itu justru mereka semakin semangat untuk menghasut Quraisy. La ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi dilempari dengan batu oleh orang-orang jahil, anak-anak, sampai berdarah-darah Nabi SAW. Bi abi wa ummi. La ilaha illallah. Nabi kita alaihissalatu wassalam, sampai beliau berjalan tidak tahu lagi arah nak kemana dia berjalan. Sampai gitu, sampai suatu tempat beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Dan dalam sirah disebutkan Nabi berdoa, Allahumma inni ashku da'fa quwwati ilaika wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku. Sedikitnya apa yang bisa aku lakukan. Tetapi kalau engkau tidak murka, aku tidak peduli. Akhirnya datang malaikat Jibril. Dia katakan, Allah telah melihat apa yang dilakukan oleh kaummu kepadamu. Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Taif kepadamu. Ini malaikat gunung. Ini bukan pemegang kunci gunung, wah. Yang malaikat yang mengatur gunung. Sekarang tolong perintahkan Muhammad. Saya siap menghukum mereka. Di antara usulan yang disampaikan oleh malaikat gunung, saya pertautkan kedua gunung besar di Makkah itu, Jabal Abi Qubais yang di dekat Masjidil Haram, saya pertautkan sehingga tamatlah riwayat Quraisy, tinggal sejarah. Subhanallah. Awak sedang sakit hati, merasai oleh perangai mereka, bahkan setelah pulang ini akan lebih lagi dihadapi, karena orang Taif sudah akan menghasut orang-orang ini. Tapi apa jawab Nabi alaihissalatu wassalam? Tidak.
inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdah. Saya berharap Allah keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira gimana Tis ya? Hah? Awak sedang dihinakan orang, tiba-tiba datang jagoan kampung tuh. Siapa yang tadi yang mengganggu Ustaz? Bawa sini. Ya, Pak. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi katakan tidak. Nabi itu bukan pendendam. Dan kisah ini masyhur sekali.